Mengingat Presiden Jokowi akan kembali berkunjung ke IKN Nusantara dan mengajak para investor, pembangunan pun terus dikebut. Saat ini, hunian para pekerja IKN sudah berdiri 16 gedung dari total 22 gedung. Ditargetkan akhir Januari 2023 harus sudah selesai sebelum Presiden datang. Assalamualaikum semuanya. Kita pantau terus perkembangan pembangunan IKN Nusantara sampai sukses terbangun. Kali ini, gedung tempat tinggal para pekerja IKN sudah hampir tuntas, dengan fasilitas lengkap untuk menunjang kebutuhan para pekerja. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyelesaikan pembangunan rumah susun atau rusun untuk hunian pekerja konstruksi atau HPK di IKN Nusantara Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Supriyanto, mengatakan dari target 22 rusun HPK, saat ini sudah terdapat 16 rusun yang sudah terbangun dan dalam proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja. 6 rusun sisanya akan menyusul secara bertahap. Pembangunan rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pihak terkait akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06%. Pembangunan rusun HPK telah dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023 mendatang. Proses pengerjaannya dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung, PT Adikarya Persero Tbk KSO dengan nilai kontrak sebesar 567,008 miliar. Dalam proses pembangunan hunian pekerja konstruksi, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance, atau lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction. Keduanya adalah sosial atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan, yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi konstruksi modular pada pembangunan hunian pekerja konstruksi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kriteria ESG tersebut dan menjadi prototipe land and green construction di Indonesia. Di kompleks rusun HPK IKN juga akan dibangun fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti masjid, mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola. Setiap rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi, sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman, serta fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara. Berdasarkan laporan pembangunan pada pertengahan Desember 2022, tercatat saat ini proses pengerjaan di lapangan difokuskan penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja, serta persiapan struktur modular rusun yang lain.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada triwulan 2 2023. Dalam kunjungannya nanti, Presiden Jokowi bukan hanya datang sendiri, akan tetapi direncanakan datang bersama sejumlah investor IKN Nusantara. Adapun wilayah yang akan dilihat bersama investor yakni lahan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, tepatnya zona 1B dan 1C. Diketahui pemerintah membuka zona 1B dan 1C karena minat investasi di KIPP IKN Nusantara zona 1A sudah tak tertampung atau sudah penuh. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan pembangunan IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur akan terus berlanjut. Saat ini pihaknya sudah mulai mengembangkan wilayah 1A, kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Lalu, tender proyek IKN juga sudah mulai pada kawasan 1B dan 1C. Adapun anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara masih sesuai dengan yang telah disepakati, yakni sebanyak 5 triliun pada tahun 2022, lalu sekitar 20 triliun pada 2023, dan sekitar 22 triliun pada 2024. Sehingga total anggaran pembangunan IKN pada 2022 sampai 2024 sekitar 47 triliun. SVP Corporate Sekretari PT Waskita Karya Persero Tbk Novianto Ari Nugroho mengatakan, pihaknya berminat berpartisipasi pada tender proyek-proyek IKN Nusantara. Tercatat, Waskita Karya telah menggenggam nilai kontrak IKN mencapai 2,55 triliun. Waskita Karya masih berpotensi menambah raih kontrak IKN. Tercatat, Waskita Karya disebut menjadi pemenang tender proyek pembangunan IPAL 1, 2, 3 kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara. Namun, hal ini masih harus melewati masa sanggah. Jika tak ada perubahan, penandatanganan kontrak proyek tersebut akan dilakukan pada 20 Desember 2022 ini. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.